Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama Bapak Dwi Surya, Bapak guru yang mengajarkan mata pelajaran pekerjaan dasar teknik otomotif. Bapak ucapkan salam hangat dari Bapak untuk kalian semua. Selamat bergabung di SMK 1 Simpang Katis. Semangat berjuang, semangat belajar, tuntutlah ilmu sebanyak-banyaknya di SMK 1 Simpang Katis. Agar apa? Agar cita-cita yang kalian impikan bisa tercapai. Agar cita-cita yang keluarga kalian bisa dicapai. Agar kalian semua siswa-siswi SMK Negeri 1 Simpang Katis bisa menjadi generasi yang membanggakan agama, yang membanggakan bangsa, yang memajukan perkembangan teknologi di Indonesia. Alhamdulillahirobbilalamin, kita bisa bertemu di kelas daring. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Kemudian di pertemuan yang pertama kita akan mempelajari dan bagaimana menggunakan peralatan dan perlengkapan di tempat kerja. Yang pertama, alat-alat tangan dan khusus. Apa saja alat-alatnya? Apa saja alat-alatnya? Identifikasi alat-alat tangan. Yang pertama, ada kunci atau wrench, ada obeng, ada tang, kemudian ada palu, kemudian ada 5 alat solder. Yang pertama, kunci. Apa saja sih alat kunci itu? Ada kunci pas yang harus teman-teman kalian ketahui. Nanti kita bagaimana bentuk kunci pas, apa fungsi kunci pas akan kita pelajari. Ada kunci ring, ada kunci kombinasi, itu seperti apa. Ada kunci sok, itu seperti apa. Ini semua harus kalian ketahui. Karena apa? Karena kalian sudah masuk di jurusan teknik otomotif. Begitu. Kalian mau bongkar mesin, harus tahu kuncinya apa. Kalian harus tahu, ibarat orang manggil, tolong ambilin kunci pas nomor 8. Kalian harus tahu. Jangan sampai orang minta kunci pas, kalian kasihnya obeng. Karena apa? Karena kalian tidak tahu. Begitu. Jadi perlengkapan-perlengkapan ini harus kalian ketahui. Harus kalian ketahui, harus di luar kepala kalian. Itu harapannya setelah mengikuti pelajaran Bapak. Ada kunci L heksagonal. Kemudian ada obeng. Obengnya apa aja macam-macamnya. Ada obeng plus, ada obeng minus. Kemudian ada obeng ketok, tang, tang potong, tang long nose, tang sirklip, tang kabel, tang face grip. Itu macam-macam begitu ya. Kemudian ada palu karet, palu plastik, palu tembaga, palu besi. Dan fungsinya pun masing-masing. Palu karet, misal kita mecah batu pakai palu karet, kira-kira pecah nggak? Begitu, nggak mungkin pecah. Makanya kita harus menggunakan alat-alat ini sesuai dengan fungsinya. Kita menggunakan palu karet, ya kita mukulnya misal ketika ada tukang yang lagi masang keramik, menggunakan palu karet. Nggak mungkin menggunakan palu besi, pecah keramik tersebut. Begitupun kayak tadi mecah batu, nggak mungkin palu karet, kita harus menggunakan palu besi. Palu plastik untuk mecah besi, pecah. Palu plastik ini digunakan untuk memukul yang lebih lembut dari dia. Misal kita masang dinding rumah pakai paku, kita menggunakan palu plastik, nggak bisa. Dia akan pecah. Tujuannya kita mempelajari alat-alat ini agar kalian mengetahui fungsinya, kegunaannya bagaimana, cara menggunakannya bagaimana, gitu. Kemudian
Penggunaan dan perawatan alat tangan. Penggunaan kunci. Nah, ini adalah kunci pas. Ya, ada ukurannya. Ya, ada ukurannya. Nanti berbeda-beda ukurannya dari 8, 9, 10, 11, 12, 13 sampai seterusnya. Ya. Tuh, 6, 7, 8, 9, 17 begitu ya sampai 19. Ada 22. Nah, apa sih fungsi kunci pas? Kunci pas berfungsi untuk mengendorkan atau melepaskan dan mengencangkan atau memasangkan mur baut. Ya, kayak gitu. Fungsinya yaitu mengendorkan dan atau melepaskan, mengencangkan atau memasang mur dan baut. Nah, itu fungsi kunci pas. Nah, kunci pas dibuat dari bahan baja. Pensil tinggi. Kunci ini mempunyai tangkai atau seng namanya, ya, dengan kepala di masing-masing ujungnya. Kepala terdiri dari rahang-rahang yang rata, ya, seperti kita lihat tadi. Bagaimana? Nah, itu bentuknya. Jadi kepalanya bentuknya ada rahangnya, kemudian rata untuk mengendorkan baut. Kemudian kunci pas digunakan untuk melepaskan mur dan baut dan merupakan kunci yang paling mudah dan paling enak digunakan, di mana tidak ada yang menghalangi pergerakan kepalanya. Fungsi pas ini mudah dimasukkan dan dilepaskan saat diperlukan banyak putaran. Gunakan kunci pas bila Anda akan melepaskan atau mengencangkan dengan cepat, atau pada tempat-tempat yang ruang gerak yang terbatas. Bila mana kunci pas lain sulit mencapai komponen yang akan dilepas atau dipasang. Digunakan untuk benda-benda yang ingin dilepas atau dikencangkan dengan cepat begitu. Ya. Ini ada ukuran 17, 19, 14. Nomornya di mana? Ada. Nomornya ada di kunci tersebut begitu. Tertera di kunci tersebut. Rahang kunci pas dibuat membentuk sudut kira-kira 15 derajat terhadap tangkai. Nah, begitu. Nah, ukurannya kalau diukur tuh 12. Kalau 12 berarti cara ngukurnya begitu. Bentar. Nah, ini ukurannya begitu. Ini sudutnya. Gitu. Inilah kunci pas. Hal penting, kunci pas dapat berfungsi dengan baik bila ditarik ke arah Anda. Anda harus menyesuaikan terlebih dahulu sehingga batangnya yang panjang dapat bergerak pada arah tenaga yang diberikan. Hal ini akan mengurangi tegangan pada mur atau kepala baut. Penggunaan kunci pas. Pilihlah kunci pas yang ukurannya sesuai. Pasanglah kunci pas sedemikian rupa sehingga rahang-rahang sepenuhnya mencengkram mur atau kepala baut. Rahang-rahang tersebut harus sepenuhnya mencengkram mur kepala baut kunci pas. Tarik kunci pas tersebut ke arah Anda untuk melepaskan mur atau baut. Itu. Ukuran tidak pas, penjepitan yang salah, penjepitan yang benar. Nah, ini macam-macam penggunaan. Ada yang salah, ada yang benar, dan ada yang tidak pas. Nah, coba kita lihat yang tidak pas. Yang tidak pas antara rahang dan kepala baut, ya, ada kelonggaran. Ada kelonggaran di situ. Itu tandanya kuncinya kurang kecil. Berarti kurang pas. Nah, ini adalah cara penjepitan yang salah. Kenapa penjepitan salah? Karena semua rahang kunci pas tidak masuk, hanya mengenai ujungnya. Sehingga yang akan terjadi akan merusak kepala baut atau merusak kunci pas itu sendiri, meleset. Kalau orang bilangnya. Nah, yang benarnya gimana? Yang benarnya yang seperti itu. Jadi masuk pas, ya, tidak ada kelonggaran, masuknya penuh. Nah, keamanan. 1. Jangan menggunakan kunci ring yang rahangnya retak atau rusak. Dilihat dulu. Nah, kuncinya dilihat dulu ya. Nomor 2, jangan menggunakan kunci yang kotor. Kunci pas tersebut dapat terlepas, meleset. Misal ada oli di kunci pasnya, kita paksa, maka akan meleset. Dan pemeliharaannya bagaimana? Jagalah agar kunci pas tetap bersih, ya. Simpanlah kunci pas di dalam kotak atau lemari biar tidak berhambur.
periksalah kunci pas tersebut secara teratur untuk melihat bila telah aus. Contoh pemakaian kunci pas. Nah, itu lihat gambarnya. Oke. Ada kunci ring. Apa sih beda kunci ring sama kunci pas? Bentuknya sama, juga memiliki ukuran, hanya saja yang membedakan pada kepalanya. Kalau pas dia bentuk rahang, kalau ring dia bentuknya bulat seperti ring. Nah, fungsinya apa? Kunci ring berfungsi untuk mengendorkan atau melepaskan dan mengeraskan atau memasang mur baut. Sama, fungsinya sama ya. Cuman Bapak sarankan ketika baut itu serasa keras, gunakan kunci ring. Kalau baut tersebut ringan, gunakan kunci pas. Karena apa? Kunci ring ini digunakan untuk membuka baut yang keras-keras begitu. Ya. Kelebihannya apa? Dapat memegang mur atau baut pada semua sisi segi 6. Ya, ibarat kata kayak gini. Nah, ini kepala baut. Jadi dia langsung masuk tep pas. Nah, begitu. Jadi lebih kuat megangnya dibandingkan kunci pas. Ukurannya sama kayak kunci pas, bermacam-macam. Nih, contoh pemakaian kunci ring. Ya, perawatannya sama, jaga kebersihan, dimasukkan dalam kotak atau lemari biar tidak berambur. Kemudian dicek aus apa belum begitu. Nah, ada kunci kombinasi. Kunci kombinasi ini antara gabungan antara kunci ring dan kunci pas. Bisa kita lihat di sini. Ini kunci ringnya, ini kunci pasnya. Itu kunci kombinasi namanya. Fungsinya apa? Fungsinya sama, mengendorkan dan memasang atau mengeraskan baut. Ya. Ukurannya pun sama, bermacam-macam. Begitu. Ada kunci sok biasa. Kunci sok ini bentuknya seperti kunci ring, cuman dia bulat. Bulat pendek. Jadi bisa diganti-ganti. Ada tangkainya satu. Kalau kunci ring dan kunci pas memiliki tangkainya masing-masing. Kalau kunci sok enggak. Dia memiliki kunci tangkai yang bisa dipasangkan per mata kuncinya. Begitu. Berfungsi untuk mengendorkan, melepaskan baut, sama fungsinya. Kelebihannya dapat untuk mengeraskan, memasang baut dengan kunci momen. Jadi krek bunyi kayak gitu ya. Ada ukurannya pun sama, bermacam-macam, bervariasi. Nah, ini ada macam-macam kunci pasnya, kunci soknya. Ini ada tangkainya atau gagang pemutarnya. Ada gagang luncurnya di sini. Ada ratchet handle. Ada adaptornya untuk memasangkan dengan soket bautnya ini. Begitu. Ada tangkai sambungannya. Tangkai sambungannya. Ada join universalnya biar kita bisa mutar ke segala arah. Ini adalah kunci sok. Jadi teman-teman harus tahu. Tolong ambilin kunci sok. Jangan sampai nanti setelah kita belajar ini diambililah obeng. Atau kunci pas. Begitu. Nah, kemudian kita lihat itu cara pemakaian kunci sok. Itu cara pemakaian kunci sok. Nah, di sini mata kuncinya, ini penyambungnya, ini tangkainya, ini tangan kita cara menggunakannya. Jangan sampai nanti siswa-siswa tidak paham bagaimana cara menggunakan kunci sok. Kelengkapan kunci sok. Ada handle, digunakan sebagai tangkai atau batang yang akan dihubungkan dengan kepala kunci sok. Kemudian ada ratchet, digunakan sebagai pengganti handle sehingga dapat mengerjakan pekerjaan lebih cepat. Nanti kita akan praktekkan jika tatap muka bagaimana cara menggunakan ini. Sambungan. Sambungannya apa? Apa fungsi sambungan? Digunakan untuk pekerjaan yang tidak dapat dilakukan dengan handle atau ratchet. Jadi perlu disambung. Misal bagiannya di dalam, bautnya ada di dalam blok mesin. Kita nggak bisa menggunakan kunci pas, kunci ring, nggak bisa. Kita menggunakan kunci sok dengan menggunakan sambungan. Jadi bisa terbuka bautnya. Gitu. Nah, kunci sok T, bagaimana bentuknya? Pernah lihat kunci T? Teman-teman semua?
Nah, itulah bentuk kunci T. Kenapa disebut T? Karena mirip huruf T. Fungsinya sama, mengencangkan, melepaskan baut, serta untuk mempercepat pekerjaan. Kekurangannya apa? Tidak dapat untuk mengeraskan atau mur yang ulir bautnya menjorok keluar. Nah, jadi misal nih bautnya mur nih, ulirnya panjang segini, dia nggak bisa, dia harus di atas kayak gini. Dia baru masuk, kuncinya putar, gitu. Ukurannya bermacam-macam juga. Berbeda dengan kunci soket, kunci T mempunyai tangkai yang tidak dapat diganti, jadi dilas mati tuh. Akan tetapi kunci T mempunyai diameter kepala yang lebih kecil bila dibandingkan dengan kunci soket biasa. Keistimewaan kunci soket ini adalah dapat digunakan pada posisi yang sempit, di mana kunci soket bisa digunakan biasa tidak dapat digunakan. Itu kelebihan dari kunci T. Penggunaan kunci soket. Bila gunakan soket spanner, pilih soket yang cocok dengan mur, ukurannya sesuai kayak gitu. Pilih dan pasanglah batang soket yang sesuai dengan kebutuhan. Pasanglah soket pada pengencang yang akan dilepas dan tarik batang soket tersebut ke arah Anda untuk melepaskan mur atau baut. Nah, ini contoh pemasangan bagaimana caranya. Ada yang salah, benar. Salahnya di mana? Salahnya masangnya miring. Tuh, lihat, masangnya miring. Yang benar gimana? Yang benar lurus. Pak, kenapa harus lurus? Kalau miring nanti bautnya rusak. Bautnya rusak. Begitu. Jadi harus lurus seperti ini. Ini baru benar. Ukuran soket. Ukuran lubang segi 4. Lihat, ada soket, ada adaptor, ada sambungannya. Itu ya. Macam-macamnya, bagaimana yang salah. Ini cara memasangnya atau menggunakan ratchet ya. Nih. Tuh cara-cara penggunaan kunci soket T ya, karena bentuknya T. Contoh pemakaian kunci lihat ya, untuk melepas baut-baut yang lingkar-lingkar kecil ini, itu menggunakan kunci T. Ini kunci torx C fleksibel, sama fungsinya sama ya, cuman bentuk-bentuknya saja yang berbeda gitu. Ada kunci busi yang harus teman-teman ketahui. Jadi di motor atau di mobil itu ada businya. Bagaimana melepasnya? Ada kuncinya. Namanya kunci busi. Bawaan motor biasanya ada begitu ya. Namun ini khusus untuk kunci busi. Lihat, ada tangkai yang untuk menyesuaikan tempatnya ini. Begitu, disesuaikan sama bentuk businya. Untuk melepaskan dan memasang busi. Itu ada kunci Inggris, ajus spanner. Kalian pernah lihat atau ini kunci spesial ya, kunci spesial. Ini namanya kunci Inggris. Ingat, kunci Inggris, bukan kunci simpang katis, bukan kunci terak, atau bukan kunci air bulu. Ini namanya kunci Inggris. Kita baca fungsinya apa? Untuk melepas dan memasang mur dan baut yang ukurannya tidak standar, kemudian bisa disesuaikan, mau kecil kita kecilin, mau besar kita besarin. Ini cara untuk membesarkan dan mengecilkan ukurannya. Kemudian kelebihannya apa? Dapat disetel, dibesarkan atau dikecilkan sesuai dengan kebutuhan. Kunci L heksagonal. Kenapa disebut kunci L? Karena bentuknya L. Kenapa disebut heksagonal? Karena bentuknya heksagonal atau segi 6. Fungsinya apa? Berfungsi untuk melepaskan dan memasang skrup yang kepalanya berbentuk heksagonal. Kalau baut heksagonalnya di luar, kalau untuk kunci L heksagonalnya di dalam. Jadi masuk tek red. Itu kunci L.
Nah, perawatan kunci, yang pertama, penggunaan kunci itu harus sesuai dengan ukuran dan maut. Kalau tidak sesuai, maka akan cepat rusak otomatis. Gitu. Meleset tadi yang Bapak bilang di awal. Ya, kalau meleset jadi bautnya bisa rusak atau kunci itu sendiri bisa rusak. Kemudian, kalau sudah selesai pemakaian, harus dibersihkan dengan kain lap. Ya, ini wajib kalian terapkan dimanapun, bukan hanya di SMK Negeri 1 Simpang Katis, dimanapun di dalam pekerjaan kalian sehari-hari nanti. Jadi ketika sudah menggunakan alat harus dibersihkan sebersih mungkin. Agar apa? Agar kita menggunakan, agar alat itu awet, agar alat itu gampang ketika kita mau menggunakan lagi tidak risih dengan kotornya. Harus wajib dibersihkan. Kemudian yang ketiga, mengembalikan kunci ke tempat semula. Agar apa? Agar memudahkan kita dalam melakukan pekerjaan selanjutnya. Jadi kita ngambil, misal ada di loker A, ada di laci A. Nah, kita ambil. Kemudian ketika mengembalikannya kita kembalikan di loker B. Maka orang yang lain, orang yang lain akan bingung mencarinya di mana. Sehingga memperlambat pekerjaan. Harus mencari kunci dulu. Makanya harus dikembalikan di tempat semula. Kemudian ada penempatan kunci sebaiknya pada toolbox biar tidak campur aduk. Jangan satu campur dalam box. Ini Pak namanya toolbox, bukan. Jadi per masing-masing. Kunci pas sendiri sesuai ukurannya. Kunci ring sendiri, kunci sok sendiri, kunci T sendiri. Jadi enak. Nah, kemudian penggunaan kunci, terutama kunci pas dan ring, kombinasi tidak boleh disambung dengan pipa. Biasanya saking kerasnya baut, ada nih yang nyambung pakai pipa. Nah, biar gampang, itu jangan, tidak boleh. Kunci Inggris hanya digunakan untuk mur baut yang ukurannya sudah tidak standar. Misal nih baut ukuran 8 tapi dia sudah terkikis, nah maka kita gunakan kunci Inggris baru. Kalau ukurannya masih pas dilarang menggunakan kunci Inggris. Nah, karena di sini kunci Inggris hanya digunakan untuk mur dan baut yang ukurannya sudah tidak standar. Kemudian tidak dibenarkan memukul kunci dengan palu. Itu tidak boleh. Nah, ini obeng ada obeng, ini obeng min. Penggunaan obeng screwdriver. Obeng diameter batang biasanya ukurannya pendek. Fungsinya apa? Untuk pekerjaan khusus yang tidak bisa menggunakan obeng yang lain. Contohnya menyetel campuran bahan bakar. Contoh pemakaian obeng kayak gitu, itu salah satunya. Obeng diameter batangnya kecil, fungsinya menyetel campuran bahan bakar. Ini ada di karburator biasanya, ada di injeksi juga untuk menyetel saringan udaranya, untuk menyetel udaranya begitu. Ada obeng T panjang, berfungsi untuk melakukan pekerjaan khusus yang tidak dapat dilakukan oleh obeng-obeng di atas yang tadi Bapak jelaskan. Nah, cara pemakaiannya begitu, lihat. Ada obeng ketok. Pernah dengar obeng ketok? Yang namanya ketok berarti diketok. Ini untuk fungsinya apa? Fungsinya untuk muka atau mengeraskan skrup yang memerlukan momen atau tenaga yang cukup besar, atau ikatan kuat. Jadi misal mur nih susah dilepas, kita pakai obeng ketok dengan cara diketok-ketok, maka akan terbuka. Cara pemakaiannya lihat pada gambar namanya obeng ketok berarti diketok atau dipukul untuk membuka mur yang keras. Perawatannya sama saja. Kalau sudah selesai dibersihkan, ditaruh di tempat teratur, dilarang menggerinda obeng Nah, ini ada tang. Yang pertama ada tang potong. Kenapa tang potong, Pak? Tang potong digunakan untuk memotong. Lihat, bentuknya seperti gunting. Digunakan untuk memotong. Fungsinya untuk memotong benda kerja. Tuh, contoh pemakaiannya. Kemudian tang long nose. Nah, lihat, panjang, capitnya panjang. Nah, itu long nose.
Seperti itu bentuknya. Fungsi untuk memegang komponen yang sangat kecil pada tempat yang sempit. Jadi misal ada lubang, ada bautnya ketinggalan di situ, kita gunakan tang yang long nose untuk menjepit benda yang kecil tersebut sehingga bisa masuk tangnya. Contoh memakan untuk ngambil paku tuh yang kecil. Kemudian ada tang sirklip. Apa sih Pak tang sirklip? Fungsinya untuk melepas dan memasang sirklip atau ring. Bentuknya lancip seperti itu. Tuh cara gunainnya untuk buka ring sirklip. Untuk buka ring sirklip. Begitu. Nanti kita praktekkan jadi siswa-siswa tahu bagaimana cara menggunakannya dan bagaimana sih bentuknya. Nanti kita lihat di ketika tatap muka. Ada tang kabel. Fungsinya untuk memotong kabel dan mengupas kabel kayak gitu. Bentuknya seperti itu. Nanti teman untuk sementara kita belajar daring dan hanya bisa melihat gambarnya. Nanti kita lihat ketika tatap muka. Ada tang face grip. Berfungsi untuk memegang atau menahan benda kerja atau komponen. Nah, tang ini atau sering disebut tang kerak biasanya. Namanya face grip. Jadi ini tang ya, nggak perlu ditekan terus. Jadi ketika kita tekan dengan secara otomatis dia akan terkunci. Nah, tuh perawatannya sama, digunakan sesuai fungsinya, selesai pakai harus dibersihkan. Mengembalikan peralatan ke tempat semula dengan teratur, tidak memukul handle tang dengan benda lain, tidak menggerinda tang, tidak dibenarkan. Kemudian ada palu karet. Palu karet. Palu karet fungsinya adalah untuk memukul bahan-bahan yang lunak. Seperti yang Bapak jelaskan di awal tadi, bahwa nggak mungkin kita lagi mecah batu kok pakai palu karet kayak gitu ya, maka akan mental. Dan ada palu plastik, berfungsi untuk memukul benda dari bahan lunak atau keras tanpa merusak komponen yang dipukul. Itu palu plastik. Ada palu tembaga untuk memukul-mukul tembaga aja, logam yang keras tanpa merusak. Gitu ya. Itu palu tembaga. Kemudian ada palu besi yang biasa-biasa kalian gunakan ya. Ada contoh pemakaian palu nih. Ini palu karet nih. Karet. Bagaimana perawatannya? Sama, pakai sesuai fungsinya. Pakaian harus dibersihkan setelah makai. Nah, itu saja pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan di awal pertemuan ini kita mendapatkan berkah. Teman-teman menjadi lebih bersemangat lagi belajar di SMK 1 Simangkatis. Kemudian tugas akan diberikan secara menyusul. Begitu. Itu saja, kurang lebih itu saja yang Bapak bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.